Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita untuk bersama-sama kita mendasari seluruh aktivitas kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu mengatasi kekecewaan. Sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini dengan tema mengatasi kekecewaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak ada satupun kita yang tidak pernah kecewa. Kekecewaan adalah sesuatu hal yang manusiawi. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita beraktivitas, dalam kita bersosialisasi, maka kadangkala ada banyak hal yang kita jumpai dan itu membuat kita menjadi kecewa. Kadangkala apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak menjadi sebuah realita di dalam hidup kita. Kadangkala kehidupan yang kita jalani tidak seperti yang kita dambakan. Itu sebabnya membuat banyak kali kita ada di dalam satu situasi kekecewaan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 16, Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai dengan 16, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan di sana bagaimana Yusuf pada akhirnya dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi daripada Firaun. Nah, kalau kita memperhatikan, ternyata 2 tahun sebelum Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi daripada Firaun, 2 tahun sebelumnya ketika Yusuf ada di dalam penjara, Yusuf pernah mengartikan mimpi dari 2 pegawai istana raja, yaitu kepala juru roti dan kepala juru minum. Yusuf pernah mengartikan mimpi mereka, tetapi firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa ketika mereka keluar dari penjara, mereka melupakan Yusuf. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, nah tentunya di dalam pandangan dan pemahaman kita, Yusuf bisa saja menjadi kecewa karena dia dilupakan. Tetapi pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk kita mengatasi kekecewaan di dalam hidup kita. Sekali lagi, bagaimana caranya untuk kita mengatasi kekecewaan di dalam hidup kita? Yang pertama yaitu tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita sedang hadapi, kita sedang alami di dalam hidup kita, percayalah bahwa semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam pengetahuan Tuhan. Tidak ada satu hal yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita percaya kepada Tuhan, apapun keadaan, apapun kondisi kehidupan kita yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa di balik segala sesuatu yang sedang kita alami, semua itu
ada di dalam kehendak Tuhan. Semua itu ada di dalam rancangan Tuhan. Semua itu ada di dalam apa? Otoritas Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup kita. Belajarlah percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam rancangan, kehendak, dan kendali Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua bagi hari ini yaitu apa? Tetaplah bersabar dalam menghadapi segala keadaan, dalam menghadapi segala kondisi, dalam menghadapi segala situasi di dalam hidup ini. Memang kalau kita berbicara tentang kesabaran bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi mari kita mau belajar bahwa menyikapi segala kekecewaan yang mungkin dapat saja datang di dalam hidup kita karena berbagai keadaan, karena berbagai kondisi kehidupan ini. Tetaplah untuk belajar bersabar. Bersabar, karena apa? Dengan kita bersabar, maka kita akan apa? Mampu mengendalikan diri kita. Dengan kita bersabar, maka kita akan mampu menghadapi situasi apapun di dalam hidup ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang nantinya dapat melihat karya Tuhan ke depan. Ketika kita bersabar, tidak mengambil satu keputusan yang salah di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak sedikit orang yang karena tidak sabar, sehingga ketika menghadapi situasi, keadaan, kondisi kehidupan yang tidak seperti dia harapkan, dia mengambil jalan keluar, dia mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah atau keadaan yang terjadi di dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jalan yang dia ambil, jalan yang dia pilih untuk mengatasi masalah, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi mendatangkan masalah yang baru lagi di dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, ketika keadaan, ketika situasi, kondisi yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, mari belajar untuk bersabar di dalam menghadapi semua keadaan. Bersabar karena yakinlah bahwa di balik segala keadaan yang sedang terjadi, ada rancangan Tuhan yang terbaik, ada rancangan Tuhan yang indah yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dengan bersabar, kita tidak akan melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah di dalam hidup ini. Dengan bersabar, kita menanti waktunya Tuhan melakukan hal yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sekali lagi, tidak ada satupun kita yang tidak pernah kecewa menghadapi keadaan, kondisi, situasi di dalam hidup ini. Tapi untuk mengatasi kekecewaan, yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, belajarlah untuk bersabar di dalam menantikan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Firman-Mu sudah kami dengar, biar firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap percaya, ajar kami untuk kami tetap bersabar menghadapi berbagai keadaan di dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Dan karuniakan sehat kuat baru selalu di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa terus memohon berkat Tuhan turun menyertai kami sekalian. Turunnya kiranya segala berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai, menghibur, menolong, menguatkan kita sekalian. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.